Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Digital TV. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari part ke-8 ya guys ya. Di sini saya akan membahas apa itu tentang edit data. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Oke, untuk edit data yaitu kita meneruskan dari program sebelumnya ya guys ya. Ini kita program sebelumnya di part ke-8 kita sudah membuat yang namanya array. Nah, sudah array, nah kita bisa mengaplikasikannya dari array itu untuk mengedit data ya guys ya. Ini kita bisa run dulu untuk preview. Nah, untuk nilai terendah kita bisa angkat 40. Kalau tertinggi 70, kita enter lagi. Pilih semester 4. Seperti ini. Jika sudah, kita oke. Nah, jika kita T, maka tampilan seperti ini. Nah, jika sudah, kita enter lagi, maka program selesai. Nah, bagaimana cara untuk mengedit data? Oke, simak selalu videonya. Pertama, kita akan membuka materinya dulu. Oke. Ini adalah materi edit data ya guys ya. Edit data itu adalah penyajian data yang memberikan perubahan dari sebuah data. Data yang ada dapat diubah karena belum sesuai atau terjadi perubahan ke depannya. Sehingga model ini sangat dibutuhkan dalam berbagai sistem yang dibuat atau dikembangkan. Syarat untuk melakukan edit data, data harus sudah terisi. Nah, jadi kita harus mempunyai data. Kalau tidak mempunyai data, ngapain kita edit data ya guys ya? Seperti itu logikanya. Bentar. Nah, lalu yang kedua, data yang diedit harus diketahui alamatnya. Nah, kita harus mengetahui alamat data itu. Jadi, misalkan kita mengetikkannya di inputan pertama, maka itu data yang pertama dan kita harus konsisten untuk menamainya dan mengerti supaya nantinya bisa kita edit itu tidak salah-salah. Lalu jika melakukan edit harus melihat data semua akan diedit atau sebagian. Nah, jadi datanya itu mau diedit satu atau sebagian guys. Lalu tampilkan kembali data yang akan diedit. Nah, nanti data yang akan diedit itu data yang mana? Jadi kita harus review dulu hasilnya, hasil rekapannya. Nanti di situ kita bisa mengedit datanya. Terus berikan pilihan akan melakukan persetujuan edit data atau tidak. Jadi ini menggunakan program default ya, iya atau tidak. Lalu data yang akan digunakan. Nah, seperti ini guys. Nah, jadi kan di arah itu kan eh, si user ini kan taunya itu dari 1 sampai 3 nih. Tapi jikalau di dalam array itu padahal angkanya dari 0 sampai 2 karena perhitungannya dari 0. 0 ini kita anggap 1 ini kita anggap 2 dan 2 ini kita anggap 3. Jadi seperti itu guys logikanya. Lalu seperti ini sama juga. Nah, ini adalah pergerakan. Nah, di sini ini adalah format untuk array-nya ya. Ini format untuk array. Nah, ini angka 8 ini adalah batas berapa kita banyak penginputan. Jadi, jikalau kita menginput lebih dari 8, maka terjadi keeroran. Lalu, ini ada nama mahasiswa. Ini nanti akan mengeluarkan inputan nama mahasiswa. Lalu kita masukkan nama variabelnya. Lalu nama variabelnya itu kita masukkan ke array. Array-nya itu apa? Misalkan array ini ya, nama, lalu sama dengan stringnya itu apa? Seperti itu. Lalu ini nilai ujian juga sama. Nah, untuk nilai ujian yang kita masukkan itu nilai string dari konversinya. Ini kan misalkan menggunakan konversi integer misalkan. Integernya itu variabelnya namanya tx. Jadi di array-nya itu nilai sama dengan array-nya kan nilai.
Nah, itu sama dengan tx. Jadi nilai tx itu diambil ke dalam array gitu guys. Lalu ini sama juga IPK. Lalu di sini ada hasil data mahasiswa. Nah, di sini namanya apa? Nanti menggunakannya itu tidak menggunakan variabel yang ini. Tidak menggunakan variabelnya nama. Nanti di rekapnya itu tidak menggunakan nama, melainkan menggunakan nama lalu x. X itu adalah arraynya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke prakteknya ya guys. Karena kalau kita kebanyakan materi, kita malah bingung. Nah, kalau kita sudah praktek, kita akan lebih tahu nih pergerakannya gimana dan bagaimana. Oke, kita skip dulu. Nah, seperti ini. Ini adalah program dari part 8 ya. Jadi sebelum kalian melihat video ini, kalian harus melihat video sebelumnya, yaitu di part 8. Nah, ini codingannya dari part 8. Ini adalah data, hanya data arraynya ya. Belum kita jadikan data edit. Nah, sebelum kita ke data edit, kita harus membuat yang namanya variabel baru. Itu kita sudah ini, tadi kan sudah direkap ya. Habis rekap itu kita akan ada pertanyaan edit data atau tidak. Nah, jadi kita di sini akan membuat yang namanya tampilan inputan ya. Jadi kita gulir ke bawah, lalu kita di sini kita enter. Nah, di sini kita berikan tulisan edit. Nah, gini aja. Lalu enter bawahnya. Nah, di sini kita masukkan yang namanya perintah mau edit data atau tidak, gitu ya. Itu kita menggunakan do, langsung tab. Nah, seperti ini. Untuk ininya apa namanya? Untuk while-nya kita dalamnya kita isikan yang namanya edit ya. Kita berikan saja nama variabelnya ed. Nah, berhubung ed ini belum ada, maka nilainya akan merah. Coba kita kan di option pen ya guys ya. Pen titik show input dialog. Lalu jika sudah kita kurung tanda petik, tidak lupa belakangnya kita berikan koma. Kita berikan edit data, lalu ya atau tidak, seperti itu ya. Nah, lalu ini editnya belum kita buat. Yang pertama kita harus lakukan yaitu adalah kita gulir ke atas, kita ambil yang string, kita tambahkan yang namanya ed. Nah, seperti ini. Jadi bawahnya tidak error lagi guys. Nah, jika sudah seperti ini yang putar ini kita hapus, kita gantikan dengan logika equals. Logika equals itu seperti ini. Nah, yang ini ya, kita salin saja sampai sini, kita copy ke bawah, kita paste di sini ya. Nah, untuk ininya yang lagi ini kita gantikan semuanya menjadi ed karena ini adalah inputan dari ed ya, bukan dari lagi dari variabel ed. Lalu jika sudah hapus semua, jika sudah kita gulir lagi ke bawah. Nah, untuk mengetikkannya kita bisa menggunakan yang namanya if else ya. Jadi misalkan if itu jika. Nah, jadi jika kita mengetikkan y, maka data ini akan memproses pengeditan. Tapi jika t, maka keluar dan tidak melakukan pengeditan ya. Jadi dari sini buatkan saja if seperti ini.
Lalu di dalam if ini kita ketikkan seperti ini, lalu y besar atau y kecil equals, nah equals dalamnya ed, lalu spasi atau seperti ini, lalu kita buat lagi y kecil ya, equals seperti itu, masuk ed lagi. Nah seperti ini kita buat bloknya, kurung awal space. Nah di dalam ini kita buat yang namanya editnya guys. Jadi ini kita sudah masuk ya. Jika kita memilih ya dari inputan edit ini, inputan ed, maka akan masuk ke dalam if ini. Karena if jika mengetikkan y besar atau y kecil, maka kita masuk ke dalam program editnya. Nah, apa sih yang akan kita lakukan di program edit? Yaitu kita akan memasukkan data-data yang di atas untuk mengedit data yang salah guys. Nah, lalu untuk perulangannya, supaya nanti bisa ada perulangan untuk melakukan edit lagi atau tidak, kita berikan yang namanya do. Langsung kita space, nah seperti ini. Lalu untuk do-nya kita berikan di bawah yang namanya while ya. While, dalam while kita berikan sama saja y besar equals. Nah ini sumber inputannya itu kita ketikkan dulu yang namanya, kita buat variabel baru lagi, atau tidak usah juga tidak apa-apa, kita ambil variabel di atasnya karena ini array ya. Nah sudah seperti ini, maka kita ambil variabel lagi ya, kita enter aja, lalu kita do lagi tab. Nah do tab ini di dalamnya kita ambil saja dari sini ya, kita copy, lalu di sini kita hapus, kita paste di sini. Lalu di sini kita berikan yang namanya variabel lagi. Nah, ini variabel lagi itu udah ada di atas ya, jadi tidak usah balik lagi. Nah ini tulisannya edit lagi ya atau tidak. Nah terus ini ed-nya kita ganti dengan lagi, karena sumber inputannya dari lagi ya, bukan ed lagi. Ini kita berikan variabel lagi, kita ganti semua nih guys. Nah, terus di bawah ini yang n ini kita ganti lagi juga, karena jika kita ketikkan y maka program akan mengulang lagi, dan jika kita ketikkan d maka akan keluar dari program. Kita alt shift f ini supaya rapi programnya ya. Lalu jika sudah ini kita hapus, lalu kita gulir ke atas. Nah hapus, kita enter lagi. Nah di sini kita isikan yang namanya editnya ya. Jadi di sini kita akan memasukkan yang namanya pilihan, kita ingin mengedit data yang mana, data yang dari 1 sampai ke mana gitu ya. Lalu kita buatkan dulu perulangannya lagi yang namanya while. Nah seperti ini. Jika sudah, dalamnya kita menggunakan variabel apa, boolean putar juga tidak apa-apa. Kita ambil ya
putar. Nah, ini kita nanti dulu, kita masuk ke dalam ini dulu. Nah, kita menggunakan yang namanya JED sama dengan option and dot show input dialog. Lalu dalamnya kita berikan yang namanya edit data dari mana ya? Edit data 1 sampai, nah ini kita sampainya ini akan kita berikan banyaknya penginputan array, yaitu bagaimana caranya ya. Di atas ini kita bisa lihat untuk array itu kan variabelnya x ya, nih yang ini. Nah ini integer x ini adalah array yang digunakan untuk menjalankan perintah, variabel yang digunakan untuk menjalankan perintah array. Nah karena setiap kurung siku itu dalamnya x seperti ini. Nah ini adalah masukan ke array. Jadi array itu adalah satu variabel untuk banyak data gitu guys. Nah itu logikanya seperti itu. Lalu kita gulir ke bawah lagi. Nah apa yang akan kita lakukan, yaitu dengan menambahkan di sini. Nah array ini kan nilainya itu kan dari 0 ya, dari 0 sampai berapa kali kita penginputan. Nah, sedangkan user itu membaca penginputan itu tidak dari 0, yaitu dari 1. Maka kita di sini bisa ambil rumus, yaitu array kan awalnya 0. Jadi jika array ini awalannya itu 1, maka kita harus tambahkan 1. Jadi di sini menggunakan x plus 1. Nah, seperti ini. Nah, X-nya ini belum kita masukkan ya. Nah, ini kenapa merah? Ini karena kita belum membuat variabel JD. Jadi kita gulir ke atas. Set, tadi string, buatkan koma, lalu JD. Nah, jika sudah, maka programnya kembali lagi. Tidak merah ya. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita konversi. Kita berikan saja namanya variabel JD. Sama dengan ini konversinya itu menggunakan integer aja ya, karena dari 1 tidak ada koma-komanya. Integer parse int, lalu dalam kurung ini adalah konversi dari JED. Nah, itu guys. Nah JED ini belum ada nih, jadi belum ada ya. Kalau kita gulir ke atas, lalu kita tambahkan di sini privat static. Nah, ini privat static ini supaya programnya itu tidak ada yang merah ya. Itu integer jadi koma. Nah seperti ini. Ya sudah, di sini tidak merah lagi. Nah lalu apalagi? Nah misalkan nih kita jalankan ya, sel nilai terendahnya 34, terus 55. Nah ini input tidak, lalu keluar rekap ya. Lalu ada edit atau tidak. Kita ketikkan F tidak bisa karena kita harus mengetikkan Y atau T. Kalau kita ketik Y, nah di sini edit data itu sampai berapa? Ini 1 sampai 1 itu kan karena ya kita 1 doang. Edit datanya 1 doang. Jadi kita ketikkan 1. Nah, misalkan nih kita ketikkan G bukan ketikan angka ya, maka terjadi error. Nah, cara untuk mengatasi keerroran ini kita yaitu dengan menggunakan try catch. Nah, bagaimana? Nah, kita buat saja di sini di bawah do, yaitu try. Lalu kita buatkan di sini blok untuk try.
lalu bawah try itu ada catch, buat catch. Lalu seperti ini, exception E, lalu buat blok lagi. Nah, seperti ini. Nah, lalu apa isi dari try catch ini? Nah, jika misalkan kita mengetikkan salah, maka dia akan masuk ke dalam catch. Nah, catch ini yang kita gunakan untuk memberikan pengertian kepada user bahwasanya dia harus mengetikkan angka bukan huruf ya. Nah, lalu kita buatkan di sini yang namanya JOption pen lagi ya. JOption pen lalu titik show message. Nah, seperti ini. Nah, di sini fungsinya untuk memberi pesan ya, bukan memberi inputan. Lalu seperti ini, dalamnya kita beri yang namanya tanda petik, lalu masukkan dengan angka tulisannya, masukkan dengan angka. Lalu ini kita beri 0 di depannya karena tidak ada variabelnya ya. Kita berikan 0. Nah, ini supaya tidak error. Ke bawah lagi kita berikan yang namanya JOption pen. Nah, jadi ini fungsinya itu agar si user ini tahu nih bahwasanya di situ itu tidak boleh menggunakan huruf, maka kita harus menggunakan angka. Nah, lalu ini adalah logika untuk memblokir si user. Jadi misalkan si user salah terus, maka akan ada pemblokiran yaitu dengan mengeluarkan programnya. Nah, kita berikan di sini program Anda akan dikeluarkan paksa jika 3 kali salah input gitu ya, salah input. Lalu /n kita berikan jumlah salah input. Nah, seperti ini. Jadi jikalau user ini programnya inputnya salah 3 kali, maka akan dikeluarkan dari program, yaitu kita dengan menggunakan yang namanya variabel lagi. Nah, variabel ini kita taruhkan di atas ya. Lalu kan kita beri variabel apa ya enaknya? Kita beri variabel n. Coba n ada n udah ada belum ya? Oh, n belum ada ya. Jadi kita berikan di sini koma lalu n. Kita gulir ke bawah, apakah n sudah ada? Variabel n. Nah, ini kita hapus dulu supaya dia itu masuk ke private static. Lalu di sini kita gulir ke bawah. Nah, di sini kita taruh n itu di sini coba 10 0. Lalu kita masukkan rumusnya di catch ya, yaitu n sama dengan n plus 1 seperti ini. Lalu di sini kita berikan plus n. Sudah, enter. Nah, kan jika kita salah pengetikan atau salah penginputan 3 kali, maka akan keluar. Itu kita menggunakan loginya if. If itu kan jika n sampai dengan 3, nah, maka
Ada Jobson pen nih, Jobson pen titik show dialog dalamnya nol. Lalu akhirnya ada tulisan Anda dikeluarkan paksa. Anda dikeluarkan paksa. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah dikeluarkan paksa, maka di bawah sininya kita berikan sistem outprint, sistem exit ya, sistem exit. Exit dalam kurung 0. Jadi jikalau dia masuk ke dalam if ini, maka dia akan keluar dari program. Nah, di sini lalu kondisinya apa? Nah, untuk bolehannya di sini kita menggunakan putar. Jadi supaya itu programnya berputar, boolean adalah suatu kondisi untuk true dan false. Di sini kita false, putar, lalu sama dengan false. Nah, untuk yang di sininya kebalikan dari false, yaitu di sini adalah true. Dengan true, betul. Lalu untuk kondisi di while-nya kita yaitu menggunakan seperti ini guys. Kita menggunakan atau spasi, kita berikan tanda yaitu tanda not. Kita kurung dulu. Lalu di dalamnya kita berikan seperti ini. Lalu seperti ini lagi. Nah, di dalamnya itu adalah isi dari JD ya. JD. Seperti ini. Lalu sama satu. Dan JD itu lebih besar, lebih kecil sama dengan lebih kecil itu sama dengan dari banyaknya array ya. Jadi arahnya kan adalah ditambahin satu, jadi seperti tadi satu. Nah, seperti ini. Jadi jika variabel kan putar, nanti false true, itu habis itu false true kan untuk JD ini kan nilai dari ini ya. Nah, jika JD itu di atas apa? Di atas 1 atau sama dengan 1, itu maka akan mengulang-ulang lagi. Karena misalkan kita kan sebelum mengulang kan sebelum masuk ke ini keluarkan paksa ini kan kita harus mengulang-ulang lagi ya. Misalkan kita berikan n lalu masukkan dengan angka, lalu Anda dikeluarkan paksa seperti ini berapa banyak. Nah, nanti kan sebelum ini keluarkan ini pasti membacanya yang ini dulu, lalu ke atas lagi, balik lagi sampai 3 baru keluar. Kita lihat programnya, ketik asal dulu ya untuk percobaan. Nah, data ya, misalkan kita salah ngetik nih G, masukkan dengan angka, Anda akan dikeluarkan paksa jika 3 kali salah input. Jumlah salah input adalah 1 kali. Nah, lalu ngulang lagi nih, kita tekan T. Nah, ini salahnya udah 2 kali nih. Kita yang terakhir nih 3, maka akan muncul seperti ini, Anda dikeluarkan paksa. Nah, maka akan keluar selamanya. Lalu jadi kita tidak boleh salah input sebanyak 3 kali ya. Nah, lalu selanjutnya apa? Kita selanjutnya yaitu kita ambil itu di option pen lagi. Nah, di sini kan kita kan edit data nih. Edit data itu kan misalkan data 1 sampai data berapa sebanyak kita input ya. Nah, lalu kita misalkan ingin mengedit data 1 nih. Nah, di sini kita harus menampilkan data 1 itu isinya apa gitu. Nah, maka dari itu kita harus
eh buat di sini jawab option pen untuk tampilan message-nya. Lalu titik show input, show message ya, bukan show input, maaf, dialog. Lalu seperti ini. Nah, di dalam ini kita berikan namanya 0. Nah, lalu di dalam 0 ini kita berikan namanya nomor. Nomor ini seperti ini. Lalu nomor seperti ini. Nah, nomornya itu apa? Nomornya itu adalah seberapa banyak array itu diinput. Nah, jadi array ini kan nomor berapa datanya. Misalkan jadinya kan kita ketik nomor 1, maka di sini juga 1. Maka di sini kita ketikkan namanya plus JD. Nah, seperti ini. Kalau sudah jadi, kita ada yang namanya untuk nilai terendah. Kita plus lagi nilai, bentar, ini turun baris dulu dengan slash n, nilai terendah. Nah, nilai terendahnya berapa? Lalu plus. Nah, nilai terendahnya ini adalah dari JD ya. Dari JD ini kan ambilan dari X. X itu kan array. Nah, maka kita berikan yang namanya JD. Kita menggunakan array ya. Tanda tutup siku, kurung siku. Nah, kita kan JD. Nah, kita JD-nya itu dari berapa? Misalkan JD-nya itu kan dari X. X-nya itu kan 1 nih, program 1. Nah, program 1 itu diambil, nah dimasukkan ke dalam ini option pen ini. Nah, program 1 itu nilai terendahnya apa saja? Nah, nanti akan muncul, yaitu dengan memasukkan yang namanya JD min 1. Nah, lalu depan JD ini apa? Depan JD ini adalah NR, karena NR ini adalah dari nilai rendah. Nah, kan NR kan di atas nih. NR sudah masuk ke dalam array atau ke X ya. Nah, ini NR. Kalau kita masukkan ke sini. Jadi itu. Lalu sesudah itu kita plus lagi, yaitu kedua nilai tinggi. Sebelum itu kita buat slash n dulu. Slash n. Lalu seperti ini. Lalu kita nt karena nilai tertinggi array itu namanya nt. Lalu titik ini jadi, nah seperti ini. Lalu plus. Nah, plusnya ini kita berikan yang namanya, kita slash n dulu ya. Slash n. Nah, slash n itu dalamnya isinya keterangan ya. Misalkan seperti ini, keterangan. Nah, untuk keterangan ini itu adalah dari semester. Maka di sini kita harus memasukkan yang namanya keterangan semester itu ke dalam array. Nah, untuk keterangan itu kita ambilkan dari variabel ket ya. Ini keterangan ini variabel ket. Nah, karena variabel ket ini belum kita masukkan ke dalam array, maka kita masukkannya di sini guys. Nah, di sini kita buat yang namanya arraynya k ya, k, lalu masukkan ke dalam array x, lalu sama dengan ke koma. Nah, ini kenapa merah? Karena kita belum membuat arraynya di atas. Kita ke atas untuk digulir ya, ke atas. Nah, di sini untuk cut itu kan string ya, sama-sama string. Maka kita salin aja dari sini. Lalu kita copy ke bawah, lalu kita paste di sini. Nah, untuk yang p-nya ini kita ganti k.
A, K juga. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai, maka tidak error. Nah, untuk memasukkan di sini, kita menggunakannya yaitu eh, nah di sini ya, kita menggunakannya plus K lalu dalam kurung JD. Nah, seperti ini. JD min 1. Karena di JD ini jika user itu mengetikkan 1, maka di array itu belum tentu 1 karena di array kan nilainya 0 nih. Nah, misalkan user ini ngetikkan dari 1, maka kenapa min 1? Karena 1 itu bagaimana supaya bisa menjadi 0 di arraynya. Maka kita menggunakannya min 1. Nah, jika 2 itu sebenarnya bukan inputan kedua. Si user ini membacanya kedua tapi di dalam arraynya ini adalah ke 1. Jadi kita menggunakan min 1, misalkan 2 min 1 hasilnya 1. Nah, karena nilai array ini dari 0 sampai 1, 2 dan seterusnya sesuai dengan inputan kita. Nah, eh, langsung kita coba ya. Kita coba untuk yang namanya, nah di sini kan kita kan sudah memasukkan ini ya nih, K itu sama dengan X ya, K itu masuk ke dalam array, maka di sininya kita masukkan semuanya ke dalam array. Nah ini kan arraynya itu kan X ya, X ini di sini untuk di dalam for ini kan Y, jadi X-nya itu kita samarkan menjadi Y. Seperti ini semua kita ganti supaya nanti programnya jalan ya. Nah, coba kita jalankan terlebih dahulu. Lalu ininya coba kita ganti ya, ini juga kita ganti. Masuk ini ke bawah sudah. Nah, coba kita run ya. Oh, bentar. Nah, kita run. Nah, nilai matkul terendah sekarang 40. Tertinggi 60. Masternya 1. Nah, seperti ini 40, 61. Atau tidak. Nah, ini seperti ini. Lalu kita edit. Ya, satu kan, misalkan satu nih, satu data. Nah, nomor satu. Itu nomor satu itu adalah inputan dari JD tadi. Lalu nilai terendah diambil dari array. Itu semester 1 itu diambil juga dari arraynya. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan untuk melihatkan kepada kita data yang akan kita edit itu adalah ini. Jadi seperti itu. Lalu sesudah itu kita akan menggunakan inputan untuk nilai, lalu keterangan juga. Nah, gitu setelah itu kita akan buat lagi. Nah, ini edit lagi. Uh, kan tidak ke work program. Oke, langsung saja kita kembali. Langsung kita masukkan untuk menginput editnya. Untuk yang nilai, lalu untuk yang itu juga untuk nilai, lalu untuk yang keterangannya juga kita bisa. Nah, kita bisa ambil. Bentar. Nah, oke, kita bisa ambil dari sini ya. Kita ambil dari sini. Nilai itu ke bawah. Nah, sampai sini. Sampai sini kita copy. Sudah kita copy, kita ke bawah nih. Dari sini lalu kita paste. Nah, sudah ya. Sudah dipaste. Nah, di sini kita
ke atas. Nah, kan di sini kan sudah nih. Untuk memunculkan di atasnya itu kan ada tulisan data sebelumnya itu, misalkan kita menginput 70 nih, lalu nilai terendahnya itu yang akan diedit itu di atasnya itu ada tulisan nilai sebelumnya. Jadi kan kita sebelumnya mengetikkan 70, maka di sini akan kita tampilkan 70. Nah, jadi 70 itu akan diganti apa seperti itu. Nah, itu menggunakan seperti ini. Nah, di sini ya kita berikan NR, nilai rendah ya, NR. Nah, terus seperti ini kurung siku JD 1. Nah, seperti ini kita plus. Nah, seperti ini nilai matkul terendah. Nah, sebelumnya kan ada di dalam JD. Nah, dalam JD itu masukkan ke sini. Jadi, seperti itu. Terus di sini yang tertinggi juga kita berikan NT, karena NT ini adalah nama array dari nilai tertinggi. Terus JD. Nah, sudah. Untuk semester juga kita berikan sini K JD. Nah, seperti ini. Lalu kita slash n ya, slash n. Oh iya ya, tidak lupa yang ini juga slash n supaya turun baris. Ya, ada jarak ya dari. Nah, jika sudah, apalagi yang harus kita lakukan yaitu mengubah variabel-variabel ini itu menjadi ke dalam array. Yaitu kita masukkan di sini untuk di bawah ini. Nah, sini di yang namanya ini kan NR itu kan nilai rendah ya. Jadi seperti ini, NR jadi, nah seperti ini sama dengan yaitu dari A1, lalu di koma ini ya, lalu di bawahnya juga sama. Sini ini adalah NT kurung lalu jadi. Lalu kita sini B1. Ini kita jangan masukkannya B1 ya, bukan B, karena konversinya itu kan dari B1. B1 itu berapa lalu dimasukkan seperti itu. Jadi bukan yang B ya. Nah, lalu yang ini adalah keterangan. Nah, keterangan itu kita masukinnya bukan ket ya, bukan keterangan ini, melainkan kita masukkannya yaitu P. P seperti ini, lalu jadi N1 sama dengan pil. Nah, seperti ini. Enter. Nah, sudah nih. Jadi sudah dimasukkan dulu dari pilihan ini, variabel pil atau pilihan itu sudah masuk ke dalam array. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan menampilkan rekapnya ya. Jadi rekapnya ini akan ditampilkan di bawah nantinya. Kita bisa ambil dari atas lagi. Nah, kita bisa lihat dulu ya, kita preview dulu sebentar. Ini adalah untuk yang ini DB ini nanti kita akan masukkan di rekap ya. Jadi ini untuk rumus DB ini nanti kita bisa masukkan ke bawah. Ini kita simpan dulu saja di sini untuk rumus yang ini, rumus double-nya, rumus double. Ini cuma coret-coretan ya. Ini tidak masuk ke dalam program, ini hanya coretan. Ini programnya itu yang ini hanya coretannya. Kita bisa run, kita lihat dulu. Nah, misalkan ini nilai matkul rendah 50, yang tertinggi adalah 70, lalu semesternya 2. Nah, kita Y lagi, lalu nilai matkul terendah 80, lalu tertinggi 95, semesternya 5. Coba nih kita lihat seperti ini ya, ada 2 data. Nah, dalam ini kita ya,
Nah, editnya yang mana? Nah, kita akan mengedit yang data nomor 2. Nah, apakah betul yang ini? Betul. Maka kita ketikkan OK. Nah, sini. Nah, nilai matkul terendah. Nanti tadi kan kita mengetikkan yang awal itu 80. Nah, itu adalah di atas ini adalah nilai sebelum diedit ya. Nah, kita akan mengedit nilainya menjadi 60. Lalu kita OK. Lalu yang 95 kita jadikan 70. Nah, lalu untuk semesternya kan sebelumnya adalah 5. Maka kita ganti semesternya menjadi 3. Nah, seperti ini. Edit lagi, coba kita lihat datanya. Nah, maka datanya berubah. Yang tadinya 80 menjadi 60, yang 95 menjadi 70, dan yang tadinya itu berapa tadi ya? 2 atau itu menjadi 5. Kita lagi nilainya misalkan udah 5 nih. Jadi 7. Semester 1. 2. Bentar. Oh, ini belum ya. Ini semesternya ini ada yang kurang nih. Sebentar. Oke. Nah, seperti ini ke bawah. Untuk semesternya ini data lagi. Sebentar ya guys ya. Untuk sebentar. Kalau jadi ini sudah dirubah. Untuk well-nya itu dimana sih? Ini data lagi, lalu oh di sini ya. Sebentar. Ini D lalu 2. Keterangan oh bentar. Atau di sini itu tadi yang semesternya itu ada kurang ya guys ya. Jadi belum diedit. Coba oh ya. Kita berikan di sininya K seperti ini, lalu jadi yang 1 sama dengan. Nah, coba kita ulangi lagi. Kita tes saja 1. Lalu T. Nah ya, betul. Edit data 1. Kita edit menjadi 50, 60. Sekarang jadi 6. Edit lagi. Iya. Oh iya. Jadi kita belum memasukkan yang semesternya ini ke dalam array ya. Oke, sudah betul. Kita bikin satu-satu lagi. Kita T, core program. Lalu sudah ini apa yang nanti dilakukan lagi, yaitu kita akan membuat yang namanya rekapan. Jadi kita akan merekap, memperlihatkan kepada user ini nilai yang sudah dieditnya. Jadi kita harus ke atas untuk mengambil rekapan. Jadi kita tidak perlu susah-susah payah untuk membuatnya lagi. Cukup kita salin aja, Ctrl C, lalu kita ke bawah, lalu kita ke sini. Nah, seperti ini. Bentar. Kita paste di sini ya. Nah, seperti ini. Kita rapikan dulu dengan Alt Shift V. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat float. Nah, float ini kenapa merah? Yaitu kita floatnya ini belum dimasukkan ke dalam private static. Maka yang kita harus lakukan adalah kita membuat
Nah, sini float. Nah, floatnya ini adalah TR ya tadi ya. TR. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang float ini kita hapus. Nah, karena sudah digantikan dengan TR. Bawahnya juga kita hapus ya. Nah, ini. Seperti itu. Nah, lalu ini kan ada rumus TR nih. Nah, rumus TR itu adalah TR plus sama dengan itu NM. NM ini kan Y. Nah, NMY itu, oh ini bukan yang ini ya, bukan ter ini. Ini rumus NM. NM itu kan double ya. Double itu rumusnya itu adalah, nah ini rumus double tadi. Double itu adalah ini. Nah, seperti ini. Kita salin dulu ya. Copy, kita hapus. Nah, kita taruh sini. Untuk doublenya kita taruh di atas ini ya. Nah, kita berikan nama di sini adalah ambilan. Ambilan itu pengambilan dari arahnya ya. Ini yang untuk yang ambilan ini bukan program ya, tapi hanya untuk coret-coretan. Lalu yang rumus double tadi kita paste di sini. Nah, untuk double ini kan double itu adalah apa? Double itu adalah NM ya. NM. Nah, di sini NM itu double, NMX. Nah, tapi untuk di bawah ini bukan NM array X, tapi menggunakan NM jadi min 1. NM jadi min 1 seperti ini. Lalu rumus yang ini juga menjadi, ini kan A1 itu kan adalah nilai terendah, jadi NR jadi min 1. Lalu untuk yang ini NT lalu jadi min 1. Nah, seperti ini. Ini adalah rumus dari double ya. Rumus double. Rumusnya double. Nah, seperti ini. Rumusnya double. Nah, coba kita jalankan ya perintahnya. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan nilai inputnya 50, lalu 60. Ini semester 1 misal. Nah, itu rata-rata keduanya itu adalah 50 tambah 60 bagi 2. Oke, lagi kita masukkan 30, lalu 50, semesternya adalah 4. Nah, seperti ini. Kita satu lagi, lalu terendah misalkan 55, tingginya 77. Ini dari semester 6. Nah, seperti ini. Lalu kita oke, lalu kita T. Nah, ini adalah hasil rata-ratanya. Lalu ini adalah hasil dari total rata-rata. Lalu enter, kita edit ya. Nah, 50, 60 semester 1. Seperti ini kita edit menjadi 70. Oh, ininya 80. Nah, tadinya semester 1 menjadi semester 3 coba. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah data sebelum diedit dan ini adalah data sesudah diedit. Jadi bisa kalian bedakan ya. Nah, ini kenapa kenapa yang ininya itu ulang-ulang lagi, karena untuk string lapornya atau variabel lapornya itu, variabel untuk rekapannya belum kita belum kita reset ya. Nah, jadi kita reset dulu. Ini sudah betul sebenarnya, cuma kurang reset doang. Nah, ini yang tadi yang 61 161 jadi 181, karena di sini 75. Nah, coba kita kalkulator dulu ya untuk mengecek. Nah, coba kita lihat yang pertamanya kan 55 lalu ditambah 55 tambah 40 lalu ditambah lagi
66 sama dengan 161. Betul ya. Lalu kita lihat yang bawahnya itu adalah 75 plus 40 plus lagi 66 sama dengan 181. Jadi betul ya. Untuk ininya sudah betul, lalu ini juga sudah betul. Nah, jadi ini adalah kurangnya untuk reset lapornya ya, atau rekapnya. Supaya kita oke, edit lagi, tidak sama keluar. Nah, kita cari nih mana rekapnya. Nah, rekapnya di sini guys. Jadi kita tinggal enter. Ini kita kasih rekap sama dengan, nah seperti ini, koma. Nah, kan sudah seperti ini nih. Coba kita run lagi. Lalu 40, kita masuk 64. Oke, kita ketikkan lagi 70, 86. Nah, seperti ini 70, 80 semester 6. Oke, kita T. Dan ini hasilnya. Lalu kita edit yang nomor 2. Nah, ini ubah kita menjadi yang 70 menjadi nilainya 50, yang 80 menjadi nilainya 70. Nah, lalu semesternya kita ganti semester 1. Nah, seperti ini 50, 70 semester 1. Oke, di sini kita tidak mengulang-ulang lagi dan ini udah reset ya. Dan ini tampilan dari editnya. Kita oke. Lalu kita jika ingin edit lagi, coba kita ulangi satu lagi ya. Yang satunya nomor 1. Nah, ini kita ubah menjadi 40-nya 50, 60-nya kita 100. Lalu di sini semester 6. Nah, 50, 100 semester 6. Ini juga mengikuti dan programnya selesai. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Ini saya akan membagikan kodenya ya. Ini dari sini sampai 31. Lalu dari 31 sampai ke 61. Lalu ke 61 sampai sini 92. Lalu 92 sampai 122. Lalu 122 sampai sini 152, 152 sampai sini 183, ke bawah 84, 84 ke bawah sini. Nah, oke segitu ya codingannya. Jadi untuk memasukkan nilai edit kita harus mempunyai data, dan data itu kita masukkan ke dalam array supaya bisa diedit. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis, dan dukung selalu channel ini jika kalian suka ya. Jika kalian suka, dukung terus channel ini supaya maju dan memberikan tutorial-tutorial tentang codingan Java, dan masih banyak lagi seputar dengan digital atau dengan komputer ya. Nanti setelah video ini, kan ini video edit data ya, nanti setelah edit data kita akan membuat video yaitu hapus data. Hapus data itu adalah menghapus data yang tidak kita inginkan ya, misalnya kita hapus data gitu. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita. Misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian ketik di kolom komentar. Nanti untuk deskripsi video part-part sebelumnya atau link video part-part sebelumnya saya cantumkan di deskripsi ya. Dan untuk codingannya, jika kalian minta menggunakan file misalkan PDF seperti itu, kalian bisa tuliskan di kolom komentar nomor WA kalian, nanti saya akan chat dan saya akan berikan codingannya.
Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.